Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi kelompok 3, yaitu tentang backup database. Untuk anggota kelompok 3, ini ada 3 orang. Yang pertama ada Anggi Saryani, 2 Weni Novitasari, dan ketiga ada Ayu Kusuma Astuti. Dengan saya, Ayu Kusuma Astuti, akan mewakili teman-teman dari kelompok saya untuk menyampaikan materi tentang backup database. Yang pertama, backup dan recovery database. Data dan database merupakan komponen terpenting dalam suatu sistem informasi manajemen. Di samping tentu saja aplikasi untuk sistem informasi harus tersedia, keduanya saling tergantung. Suatu aplikasi sistem informasi manajemen tidak ada gunanya jika tidak mempunyai data yang lengkap. Demikian juga sebaliknya, jika punya data tetapi tidak mempunyai aplikasi yang digunakan untuk mengelolanya, sehingga tidak dapat dihasilkan suatu laporan, statistik, ataupun informasi. Lalu ada backup database. Backup database merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola database untuk melakukan penyalin sistem, data, dan aplikasi. Backup database harus dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan sistem dari luar ataupun dari dalam sistem, yang disengaja maupun tidak disengaja. Berikut saya akan menampilkan tentang format penulisan backup menggunakan MySQL DAM. Selanjutnya ada restore data. Restore adalah proses mengembalikan backup ke dalam sistem. Restore dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem kembali pada keadaan semula, keadaan terakhir pada saat operasional sebelum terjadi kerusakan sistem. Pada proses ini akan dilakukan pengembalian data, baik struktur maupun isi dari database. Secara teori, proses ini adalah proses minimum pengembalian sistem tergantung dari waktu scheduling yang menjadi dasar proses backup. Jika waktu scheduling dijadwalkan terlalu lama, maka akan banyak datanya hilang. Yang kedua itu ada metode backup dan recovery. Proses backup data sangatlah penting bagi keamanan data agar bisa terjaga dengan baik, terutama saat terjadi crash pada sistem basic data yang disebabkan oleh kerusakan fisik hardware ataupun karena faktor alam. Banyak sekali cara untuk melakukan backup data. Seperti contohnya yang pertama itu ada backup logika versus backup fisik. Backup logika itu menyimpan perintah logik dari struktur database dan isinya yang dipresentasikan dalam perintah SQL, seperti create database, create table, dan insert data. Sedangkan untuk backup fisik, itu mengambil database dalam bentuk fisik. Untuk database yang menggunakan AppServe, secara fisik data disimpan pada folder C.2 AppServe MySQL data pada folder tersebut terdapat file database. Setiap tabel diciptakan dari 3 file, yaitu myd, frm, dan myi. Pada saat pengambilan data dilakukan dengan mengcopy folder yang di dalamnya menyimpan data dari database yang kita punya. Untuk data yang diambil itu adalah seluruh database dan tidak bisa terpilih. Sangat berbeda dengan backup secara logika. Data yang diambil bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada backup online versus backup offline. Untuk backup online ini dilakukan saat server MySQL sedang berjalan, sedangkan untuk backup offline dilakukan saat server sedang dihentikan. Untuk metode backup online ini lebih sedikit mengganggu klien lain karena dapat menggunakan MySQL server tanpa harus menghentikan pekerjaan selama proses backup. Namun untuk metode backup offline ini itu mempengaruhi klien yang kurang baik sebab server tidak berjalan selama proses berlangsung. Dan juga backup ini lebih sederhana memeriksa prosedur sebab tidak ada kemungkinan gangguan campur tangan dari aktivitas klien. Untuk backup online dan backup offline ini juga terdiri dari
backup lokal versus backup remote. Nah, untuk backup lokal ini dilakukan pada host yang sama pada server MySQL yang sedang running. Namun untuk backup remote ini diaktifkan dari suatu host yang berbeda. Terus yang kedua ada snapshot backup. Itu kayak beberapa file sistem implementasi memungkinkan snapshot untuk diambil. Ini menyediakan salinan logika menyangkut file sistem pada titik yang telah ditentukan waktunya tanpa keharusan untuk secara fisik mengcopy seluruh file sistem. Yang ketiga ada backup penuh versus backup bertambah sebagian. Backup penuh ini meliputi semua data yang diatur oleh suatu MySQL server pada titik ditentukan pada waktunya. Dan untuk backup terdiri dari perubahan pada data sesuai dengan log pada server. Yang keempat ada point in time recovery. Metode lain yang menggunakan log binary untuk mencapai point in time recovery ini dilaksanakan dengan recovery yang pertama dari backup yang pertama dan merecovery seperti semula dan memodifikasi prosesnya sampai waktu yang kita tentukan. Yang kelima ada backup scheduling, compression, dan encryption. Untuk backup scheduling ini suatu yang penting untuk otomatisasi prosedur backup. Proses ini bisa menghindari proses hacking yang dilakukan di internet sehingga data selalu terjaga. Proses ini biasanya diterapkan pada sistem online yang mengcover banyak data pada transaksi. Lalu yang terakhir itu ada table maintenance. Itu integritas data dapat disepakati jika tabel mengalami korup. MySQL menyediakan program untuk memeriksa tabel dan perbaikan jika terdapat masalah yang ditemukan. Program ini bisa ditetapkan pada tabel MyISAM. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan backup dan recovery data. Yang pertama itu ada kelebihan backup data. Kelebihannya itu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Jika banyak melakukan incremental backup, maka data yang di backup semakin kecil ukurannya. Lalu backup lebih cepat daripada full backup dan membutuhkan tempat sementara yang lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh full backup. Yang kedua ada kelebihan data recovery. Itu data yang hilang dapat kembali. Dapat mencari data yang sudah tidak dapat di-recover. Dapat mencari data pada hard disk yang sudah diformat. Dan kekurangan backup data itu waktu untuk restore-nya itu akan sangat lama. Yang keempat ada backup database MySQL. Ini merupakan database engine atau server database yang mendukung bahasa database pencarian SQL. MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah dan cepat secara otomatis. Keandalan suatu sistem database atau DBMS dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah SQL yang dibuat oleh user maupun program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan database server lain dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user. Kecepatan query MySQL bisa 10 kali lipat lebih cepat dari PostgreSQL dan 5 kali lebih cepat dibandingkan Interbase. Berikut cara membackup database. Yang pertama,
buka Enterprise Manager di SQL. Terus yang kedua, buka Microsoft SQL, server group, lokal, Windows NT, database. Kemudian klik kanan pada database yang ingin di backup. Contohnya saya ingin membackup database mahasiswa. Klik kanan database mahasiswa, Alt Tab, lalu klik backup database. Maka akan muncul box backup database. Saat memilih add, maka akan muncul box select backup destination, di mana Anda memilih akan menyimpan database backup. Untuk memudahkan, biasanya simpan di dalam folder, di mana folder yang Anda membuat project. Lalu tekan tanda titik 3 yang dicentang ini untuk memilih folder tempat menyimpan backup database. Kemudian klik OK. Sekian materi backup database yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman mau menambahkan beberapa bagian, mungkin bisa di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.